Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazam An-Nawawi. Kenapa dinisbatkan ke nama Nawawi? Nawawi ini salah satu nama desa atau salah satu nama tempat di Dimsyaq. Dimsyaq itu kalau sekarang Suriah, ibu kota Syria, Damaskus. Beliau lahir di sana. Para ulama melakobinya, biasa kan orang Arab dilandian gitu ya. Dilandian. Awalnya dengan nama Abu Zakaria, karena memang namanya Abu Zakaria nama aslinya. Tetapi beliau lebih senang dipanggil dengan An-Nawawi. Ainun nyerat An-Nawawi, tambahan alif An-Nawawi. Saya ingin melakobkan dirinya ke tempat lahir saya di mana. Lamun Ustaz Tetep At-Tasiki, seperti itu. Karena beliau orang Tasik, seperti itu. Dan beliau ternyata dilahirkan tahun 631 Hijriah, meninggal tahun 676 Hijriah. Artinya usia beliau hanya 45 tahun. Masya Allah, usia beliau 45 tahun. Dan satu catatan yang sangat unik ya, ternyata beliau saking tersibukannya dengan ilmu, sampai usia 45 tahun beliau meninggal belum menikah. Saya lebih senang membaca dan menuliskan. Jadi beliau itu ketika punya mendapatkan ilmu sesuatu, beliau dikomparasikan, digabungkan sama ilmu-ilmu sanes, dituliskan. Termasuk hadis arba'in. Beliau pilih 40 hadis yang sangat pilihan di antara hadis-hadis Rasul, sekian ratus ribu hadis. Dipilihkan ke Imam Nawawi, kemana yang paling pentingnya berdekatan dengan suluk, pembahasan dengan akhlak, karena itu sangat penting sekali bagi seorang muslim gitu. Sehingga lahirlah buku ini, yaitu usia 45 tahun sudah Allah panggil. Namun karyanya bisa kita nikmati sekarang. Bagaimana hadis-hadis pilihan ini menjadi hadis-hadis yang sangat dasar untuk kita pelajari, menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Nasya'atuhu, kehidupannya beliau, tumbuh besarnya, Asy Nawawi fi kanfin abaihi wa riayati. Beliau tinggal dan besar dibimbing langsung oleh ayahnya. Karena ternyata ayahnya juga ulama. Kami orang gaduh hayang putra soleh terus tong dilepaskeun abi mah bade dipikeun ka guru we. Ulah 100% dititipkeun ka guru, perlu ada campur tangan dari orang tua. Karena di antara ulama-ulama banyak sekali ulama-ulama yang ternyata besar dan dia mendapatkan ilmu dasar-dasar agama dari orang tuanya. Wa kana abuhu fi dinihi masturul hal mubarakan lahu fi rizqihi. Ayahnya ini sangat menjaga kehidupan seorang An-Nawawi, seorang alim, seorang ulama Nawawi, sehingga lahir keberkahan. Diupayakan memberikan rezeki yang dari sumber yang baik. Lalu bagaimana membimbing akhlaknya? Fanasya An-Nawawi fi sitrin wa khairin, sehingga tumbuh besar Imam Nawawi dalam pantauan dan binaan ayahnya. Fi sitrin ketek pemisitarnya, menghalang yang naon tina segala masihan di luar anu aya di luar dihalangan ku bapana. Qala anhu Ibnu Attar salah satu muridnya berkata tentang beliau, Zakara li Syekh Yasin bin Yusuf Ad-Dimsyaqi. Seorang Syekh Yasin bin Yusuf Ad-Dimsyaqi berkata kepada saya, Waliyullah rahimahullah. Syekh Yusuf ini wali Allah Subhanahu wa taala dan sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Qala ra'aitu Syekh Muhyiddin, saya melihat Syekh Muhyiddin yang dimaksud adalah Syekh Imam Nawawi karena Abu Zakaria Muhyiddin namanya. Wa huwa ibnu 10 sinin.
ketika usianya 10 tahun. Wasibyan yukrihunahu 'ala al-'abmah. Anak-anak temennya itu, teman-teman selainnya itu nggak suka main sama dia, atau dia nggak suka bergabung dengan teman-teman lainnya. Wa huwa yahrabu minhum wa yabki liqrahihim. Kalau diajak main dia tuh lari, bahkan sampai nangis. Karena apa? Wa yaqra'ul Qur'an fi tilka. Beliau senang membaca Al-Qur'an. Ini satu karunia yang Allah berikan kepada seorang Imam Nawawi. Dari kecil sudah disiapkan untuk menjadi seorang ulama. Bukan hanya kehendak, tetapi takdir Allah sudah berjalan untuk Imam Nawawi. Tertentukan. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatahu. Sampai karena beliau senang membaca Al-Quran, saya itu mencintai seorang anak yang usia 10 tahun. Kata seorang waliullah. Wa ja'alahu abuhu fi dukkan. Nah, karena nggak senang main, udah kamu duduk aja di dukan kata kok. Untuk pelajaria gaduh toko, sok sampai video di toko bari maca Quran soalnya. Upami seneng ameng di dewe cari kejagaan toko terus baca Quran. Faja'alahu abuhu fi dukan. Faja'alahu la yashtaghil bil bai' wasyira'il Quran. Tugasnya bukan hanya melayani, cari bisa membaca Al-Qur'an. TN balanya cari kayak gitu. Sok cari didukan anjeunna geduhan dukan daripada incah ka mana teu bubuh. Cari didukan karencangan ramana. Terus baca Quran. La yashtaghiluhu bil bai', tidak disibukkan dengan jual, wasyira dan beli gitu. Cari ke tos. Qadima bihi waliduhu ila Dimsyaq wa umruhu 19 sana. Ketika menginjak usia 19 tahun, ayahnya mengirim ke Imam Nawawi ke ke ibu kota Damaskusnya, karena tinggalnya di ibu kota di kota Damaskus untuk belajar. Haitsu bada'a rihlatahu fi talabil ilmi. Dimulailah ketika usia 19 tahun beliau belajar dengan para masyayikh. Jadi artinya lamun urang 18 tahun lulus SMA, di SD di Borojo lagi ke SMA, di Cicepeng bapana. Itu satu bentuk bagaimana pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Itu yang bisa dimampu. Tapi kan nanti kita akan kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ayah mau ibu ramana sibuk pisan, ayah mau kedah milarian, kanggo dapur burung gitu. Tapi kisah seorang anak seperti itu. 19 tahun baru dilepas oleh orang ayahnya. Manaqibuhu wa makanatuhu al-ilmiyah. Bagaimana prestasi dan kedudukan beliau dari sisi keilmuannya. Bar'a rahimahullahu fi syatta sunuful ilm. Kecakapan Imam Nawawi atau kemampuan menguasai ilmunya fi syatta sunuful ilm, di berbagai bidang ilmu. Min fiqhin wa hadithin wa lughatin, dari fikih, hadis, di bahasa. Washtuhira bizuhdi wat taqwa wal wara', dikenal dengan seorang yang zuhud, takwa dan wara'. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amal ma'ruf nahi munkarna jalan oke. Wan nasah lil ummah, dan beliau juga menjadi seorang ulama yang selalu memberikan nasihat kepada umat. Wa huwa min kibar muhaqqiqil madhhab asy-Syafi'i. Nah, ternyata beliau salah satu pembesar jejeduk gitu. Pembesar di antara mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita hitung usia 19 tahun baru dilepas, meninggal 45 tahun, artinya kurang lebih 26 tahun. Beliau produktif mengarang ratusan buku berjilid-jilid. Ada syarah Muslim. Kan upami tingkatan upami kita mengambil istinbat dari hukum, pertama kan Quran dan hadis. Ari hadis kitab naon anu paling tinggi di derajatnya, pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Asal beliau Sahih Muslim anu sekian puluh ribu hadis
disyarah. Imam 40 karangan beliau disyarah ku Syekh Ibnu Rajab. Ditambahan tambahan 10 itu 50 hadis. Mungkin kakek kada lagi. Tapi karangan Syekh Ibnu Rajab kayak kurang bahas. Karangan Syekh Ibnu Rajab itu salit gitu langsung 50 buku berjilid-jilid itu. Kelebihan ulama terdahulu bahkan mungkin kelebihan sampai sekarang ya, kelebihan orang-orang Arab itu dia bisa menguasai berbagai disiplin ilmu. Saya pernah ketemu belajar dengan seorang syekh dari Mesir. Beliau sekarang di Tanzania. Beres sekolah di Azhar, SMA Azhar, kemudian Azhar itu di Mesir ya, kemudian S1 di Azhar oke. Tapi khususnya apa? Penjurusannya apa dia? Jurusannya muhandis. Muhandis mah arsitek. Mau hafal hadis sebarebu. Riwayat Al-Qur'an kayak riwayat macana 10 riwayat anjeun hafal. Tos hafiz dan sebagainya. Artinya banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa-bangsa Arab, khususnya para ulama-ulama terdahulu. Dokter, banyak sekali dokter. Dokter yang memang tapi dia muhadis, dia mufassir, muhadis seorang ahli hadis, mufassir seorang ahli tafsir, dia faqih juga seorang ahli fikih. Ahli fikih. Jadi tidak aneh lamun kurang baca sejarah para ulama, kapasitas beliau bukan hanya satu bidang aja. Orang hese nguturkeun gitu teh. Orang hese gitu. Kesolehan beliau dan lain sebagainya. Imam Ahlul Asr ilman wa ibadatan. Imam Nawawi itu imamnya ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama sekarang. Wa sayyid awanuhu war'an wa siyadatan. Dan dia menjadi tuan sumber segala sesuatu bertanya ke beliau dari dimulai zaman itu. Waqal dan dikatakan juga tentang Imam Nawawi, fabihi thabbatallahu arkanul madhhab wal qa'id. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau sampai sangat memahami sekali tentang madhab Syafi'i ini, qawaid-qawaidna, dasar-dasarna. Wa bayyana muhimmatus syar'i wal maqasid. Dan sampai dia diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala bisa mampu menjelaskan syarak dan maqasid. Syarak, misalnya syarak teh, saum itu teh syarak. Saum, maqasid tujuan tina saum teh naon? Tujuan tina saum teh naon? Setiap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mampu menjelaskan maqasidnya. Tujuan-tujuannya. Nanti ada maqasid syariah yang 5, hifdzuddin, hifdzun nafas dan sebagainya. Tujuan tina agama maqasid syariah, tujuan tina syariah, tina aturan hukum Allah ayat 5 di antaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan sebagainya. Wa qala an nafsihi. Beliau berkata tentangnya, hafiztu kitab at-tanbih fi nahwi 14 wa nisf. Beliau mampu menghafalkan kitab yang nama judulnya at-tanbih, kitab at-tanbih. Kandel sekitar 14 bulan setengah. 14 bulan setengah. Arti setahun 2 bulan setengah. Wa hafidhu rubu'al ibadat minal muhadzab fi baqisan. Dan beliau hafal dari kitab Al-Muhadzab dalam waktu baqisanah. Upami tina 2 tahun, 1 tahun, 2 bulan setengahna ngafalkeun namanya kitab tanbih sesana berarti 8 bulan setengah ngafalkeun kitab Muhadzab. Musannafatuhu di antara karangan-karangan beliau Al-Nawawi rahimahullah fi ulumin syatta, di berbagai ilmu Nawawi mengarang buku-bukunya. Wa qad hukiya anhu, beliau diceritakan tentang beliau annahu kana yaktubu hatta taqulu yadahu fata'jizu.
Beliau menulis sampai tangannya bengkak tuh bisa gerak gitu. Banyak menulis bengkak. Artinya ngebara lamun urang dapal anu kasar misalkannya, dapal anu kasar sajam bisa pegel gitu. Ima nyepengan pena unggul duit ke bengkak pandanganna. Gitu. Kesungguhan beliau dalam mencintai ilmu dan usaha beliau agar ilmu itu tetap terjaga sampai terasa bengkak di selalu sebentos. Berhenti nanti bukan capek lulus dulu gitu. Bukan seperti itu, tapi udah ada alat buat dia tulis udah bengkak. Wa min musannafatihi allati atammuha syarh sahih Muslim. Nah, di antara yang syarat di antara karangan-karangan beliau yang beliau selesaikan sampai akhir di antara syarah Muslim, kemudian Al-Minhaj dari Riyadhus Shalihin, tentang kuning asyarena buku kitab Riyadhus Shalihin, Raudhatul Thalibin At-Tanbih dan selanjutnya. Ada juga karangan yang belum selesai beliau tapi sudah wafat. Di antara teh Al-Majmu', kitab Al-Majmu', yang kedua Tahdhibul Asma wal Lughat, kemudian Al-Khulasah fi Haditsul Ahkam wa ghairiha. Ada banyak. Kapan beliau meninggal? Tuwfi rahimahullah Lailatul Arbi'ah, malam Rebo, Ats-Tsulusul Akhir minal Lail. Subhanallah. Di sepertiga malam di waktu tahajud. Rabi' wa 20 min Rajab. 24 Rajab meninggal. Sanah sita wa sab'ina wa satumiyah. Beliau meninggal tahun 676. Wadufina biha sabihatul lailatul madhkurah. Lalu langsung dikuburkan subuhnya. Wa kana umruhu 46 sanah takriban, sekitar 45 sampai 46 usianya. Nah, ini kenapa kita harus mengetahui hadis arba'in teh saha penulisna? Upami orang belum mengenal siapa penulisnya, kita tidak akan bisa mengambil apa tujuan yang diinginkan oleh penulis. Ini tentang hadis arba'in. Maka naungkul ayat 40 ayat matan teh isi hadisnya, isi hadis naungkul 40 hadis. Ada pun kitab yang akan kita bahas. Yang ini adalah kitab karangan Ibnu Rajab yang menjelaskan kitab hadis arba'in itu. Ayat karangan-karangan kitab-kitab syarah disebut nanti kitab syarah anu sanes mung rada parendek syarahna terus kirang melingkupi semua kehidupan kita. Upami dina buku ieu sagala hal aya dijelaskeun. Ayeuna urang kita akan ketahui bersama tentang siapa Ibnu Rajab, penulis buku ini yang menjelaskan tentang syarah. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, ini sangat unik. Imam Syafi'i itu nama madhabna. Imam Syafi'i afwan. Imam Nawawi madhabna Syafi'i. Tapi anu menjelaskan kitab ieu madhabna Hambali. Artinya perbedaan madhab itu bukan satu masalah dalam kehidupan kita, dalam beragama. Perbedaan madhab. Madhabna Hambali tapi menjelaskan karangan muridnya Imam Syafi'i, bukan hanya murid saja, tapi pembesar Imam Syafi'i. Sebuah kezuhudan yang dia seorang Ibnu Rajab ini orang ulama, kapasitasnya udah segala berbagai ilmu dikuasai, tapi kerendahan hati beliau ketika menghadapi perbedaan dia mau menerimanya. Ada sebuah kaidah nahnu nata'awan fi ma ittafaqna wa nata'adzar fi ma ikhtalafna. Kita akan saling bekerja sama atas apa yang kita sepakati. Dina hal sepakat orang kerja sama. Wa nata'adzar fi ma ikhtalafna. Tapi urang pajebar-jebar hati lamun aya ikhtilaf dina fikih. Itu. Lamun aya benten cara salat, tapi cara benten namanya teh cara ngadoa, pemahaman bagaimana memahami misalkan aya terus anu naon teh anu kedah kunut anu urang kan biasa kunut anu huras untuk kunut kieu. Nah, kitu kan anu huras gitu. Tapi urang mah selaku kaum muslimin yang
harus mengetahui terhadap ilmunya. Banyak kali dalam perbedaan mazhab ini sikap kita seperti apa. Lamun dina sepakat, hayu urang babarengan. Lamun teu dina sepakat da. Namun namanya perbedaan mazhab, misalkan perbedaan mazhab tesawios gitu. Urang na'ta gitu. Nah, orang jembar lah, jembar. Dan semuanya sama dari Allah Subhanahu wa taala sumbernya. Hanya beda cara memahami. Itu kan nanti didasarkan kepada di antara kenapa ada perbedaan mazhab misalkan tempat tinggal mempengaruhi tempat tinggal atau jarak yang jauh mempengaruhi. Sehingga ada misalkan Imam Hanafi dia akan selalu mengedepankan rohyunya, pendapat akalnya. Lain dengan Imam Malik. Imam Hanafi mah tinggalnya ke tebih di Madinah. Upami Imam Maliknya ti alit dugi ka maot di Madinah. Janten sumber riwayatnya lebih caket ke Rasul. Jadi akan selalu mendasarkan kepada riwayat-riwayat an tisahat nanti akan runtut upami Imam Malik. Karena caket sareng sumbernya. Nah, perbedaan mazhab itu bisa didasarkan atas hal ini. Jadi ketika ada perbedaan mazhab, la tasawuf. Oh, nah kan kita sering bertoleransi, orang jembar hati gitu, nggak ada masalah. Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Rajab mazhabnya beliau Hanbali. Meninggal tahun 795, lahir tahun 736 Hijriah. Nama aslinya Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin Hasan As-Salami. Al-Hanbali Al-Wahid, Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Faqih. Nah, beliau namanya Zainuddin Abdurrahman, tapi dikenal dengan Ibnu Rajab. Siapa Ibnu Rajab? Awalnya beliau dikenal dengan nama kakeknya, karena kakeknya ulama juga. Tapi karena beliau lahir di bulan Rajab, disebutkan dengan Ibnu Rajab, dan beliau senang dipanggil dengan nama tersebut, Ibnu Rajab. Al-Wa'id, Imam Hafidh Al-Muhaddits Al-Faqih. Imam Al-Hafidh itu upami atau hafal hadis langkung di 100.000 hadis. 100.000 hadis. Sareng riwayat-riwayatnya. Riwayat-riwayatnya sanes hadis unggul gitu. Pemikiran atau risatul iman apalagi itu unggul katanya. Imam riwayat-riwayatnya. Yang riwayatnya. Al-Muhaddits, kemudian Al-Faqih, seorang faqih juga, lahir di Baghdad. Wa sumi'a min Abil Fattah Al-Maidumi. Beliau belajar juga dari seorang syekh, seorang ulama namanya Abil Fattah Al-Maidumi. Di antara karangannya Syarah Tirmidzi. Nah, kitab Musnad Imam Tirmidzi, Syarah Ilal Tirmidzi, Tabaqat Al-Hanabilah dan selanjutnya dan di antara karangan yang beliau tulis pula adalah ini Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu wal hikam dan hikmahnya. Wa nasya'a wa tuwfiya bi Dimsyaq. Lahir di Baghdad, Baghdad di Irak. Tapi beliau tumbuh besar dan meninggal di Damaskus. Itu udah pas biasa para ulama lahir di mana, tinggal besar sampai meninggal di mana. Seperti Imam Syafi'i lahir di Palestina. Disakolakeun ku ibuna ka Madinah. Diajar dia alif belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i. Usia 7 tahun udah hafal Al-Qur'an. Terus setelah dari Madinah kembali lagi ke Gaza, nanti bikin majelis ilmu lagi beliau. Sampai kan Imam Syafi'i punya qaul jadid, punya qaul qadim. Ada perkataan yang baru, ada perkataan yang lama. Perkataan yang lama itu selama beliau fatwa-fatwa beliau di Madinah, kemudian di Palestina, kemudian pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Qaul jadidnya itu ketika fatwa beliau di Mesir. Karena kondisi sosial budayana benten. Nah, upami Islam teh kieu gitu. Ada perbedaan pendapat itu satu hal yang lumrah. Karena faktor kita tiap daerah akan berbeda. Lamun urang mah di dia kan tiris, lamun di itu panas. Orang karakter tiris dan karakter panas beda. Lamun di tiis mah orang halus, kalem gitu, itu gampang ambek, nyarios, santai gitu. Itu panas mengeras. Mesir. Iya, sampai punten pami urang mah manggil sang anu
Dia itu mah teu nyaron si Muhammad. Padahal kurang kali sama gitu teh karena bakis nya urang. Ramana. Sanes ramana rakana nu gabung gitu atau pamana panggil nami we. Gitu. Adakah seperti itu? Nah, dari berbagai hal ini bisa mempengaruhi hukum dan sebagainya. Hayat Ibnu Rajab Al-Hanbali, Nasha'a Ibnu Rajab Al-Hanbali fi usratin 'ariqatin ilmiyatin. Beliau tumbuh besar di sebuah keluarga yang sangat mencintai ilmu. Sangat mencintai ilmu. Mimma adda ila tanmiyah mawahibahu wa qadratahu, fa'urifat nusratuhu bil ilm. Sampai hobi-hobinya suka anak-anak mungkin berkisah berkaitan dengan ilmu ya. Sampai dikenal keluarganya itu keluarga ilmu. Rajab. Wa min asy-syakhsiyat allati 'urifat bidzalik min usratihi, di antara orang yang paling dikenal di bagian keluarganya itu jadduhu. Yang pertama adalah kakeknya Abu Ahmad Rajab bin Hasan. Wa huwa Abdurrahman walakin yulaqab bi Rajab li'annahu wulida fi syahr Rajab. Meskipun kakeknya ada berkaitan tadi kan nama kakeknya teh Abu Ahmad Rajab bin Hasan. Orang mungkin banyak mengetahui bahwa nisbatnya itu kepada kakeknya saja, tetapi bukan hanya kakeknya, beliau lahir juga di bulan Rajab. Jadi panggilnya Ibnu Rajab. Wa kana faqihan 'aliman wa lahu halaqah ilmiyah yufiddu ilaiha tullab min kulli makan. Beliau mempunyai seorang faqih, ahli ilmu juga, faqih. Walahu halaqah ilmiah yufidu ila tullab min kulli makan. Di berbagai tempat, di berbagai negara datang untuk belajar kepada beliau. Haitsu wasafahu Ibnu Ahmad bi annahu syekhul imam muhaddits. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ahmad bahwa beliau syekhul imam al-muhaddits, gurunya para muhaddits, syekhul imam al-muhaddits. Wa adrakahu hafidahu Ibnu Rajab wa hadara majalisahu wa qara'a alaihi wa tufiya al-jadd sanah 742 anak cucunya pun mengikuti itu kata tadi kakeknya. Kata cucu nanti mengikuti juga apa yang selalu diaktivitas oleh beliau, mencari halaqah ilmu, halaqah ilmu gitu. Dan beliau juga Ibnu Rajab juga belajar langsung kepada kakeknya. Dan kakek itu meninggal tahun 742 tahun 742 Hijriah. Ushtuhira Ibnu Rajab bil adid min al-akhlaq al-fadilah wal karim. Sangat masyhur sekali Ibnu Rajab ini dengan akhlaknya yang sangat baik. Al-fadilah al-karim. Akhlak baik itu udah terkenal. Mujtaniban ar-radil minha min haqqin wa hasadin wa bughdin wa riya'in wa ghairi dzalik. Sangat jauh sekali dari karakter hakat, iri, dengki, hakat, hasad, kemudian wa bagh wa riya' wa bughd wa riya'. Sangat menjaga pandangannya, sangat menjaga kemaluannya dari berbagai fitnah. Mun aya di zaman ayeuna luar biasa tantangan anaknya. Kalau upami kita buka gadget, HP tapi kumaha sagala aya aja. Upami kita gak bisa mengontrol diri kita, bukan anu biasa ini mah. Kapungkur mah diraksa kalau belum ada teknologi. Naon namanya teh? Anu bisa mengakses seperti segitunya. Naon yang kita hayo aya ini. Beliau sangat terjaga di hal seperti itu. Wasyuhira bizuhdi wal wara wa taqwa wa ta'affuf. Beliau juga dikenal dengan seorang yang zuhud, wara, takwa dan selalu menjaga dirinya, ta'affuf, iffah. Kana Ibnu Rajab imaman muhafizan bil hadits an-nabawi asy-syarif. Beliau juga menjadi imam, juga seorang hafid ya. Hafid kalau derajat hadis itu kan banyak kategorinya. Kalau disebut al-hafid itu biasanya udah sekian puluh ribu di panggilan naon, sudah sekian ratus ribu di panggilan naon. Gelarnya seperti itu.
Wa ala ma'rifatin wasi'atin bil mutun wal asanid wa ahwalir rijal. Beliau juga mengetahui berbagai macam disiplin ilmu tentang hadis, tentang mutun teh inti konteks hadisnya, tentang rijalul hadis, riwayat hadisna saha wae. Terus hadis ieu teh hadis dhaif ataupun hadis sahih ataupun hadis naon gitu. Adina sangat mengetahui ilmu seperti itu. Wa urifa bi ibadatihi, beliau juga dikenal dengan ahli ibadah. Wa da'u al-hasan bis shalah wa tahajjud bil lail. Beliau juga kalau salatnya pangkat selalu berupaya khusyuk pangsaena gitu. Pangsaena kalau salatnya enggak jaga karena salatna oge kana qiyamul lailna. Mu'tazizan bi nafsihi mujtaniban mukhalifun nas. Pemikir beliau selalu dia mencari tempat yang sepi sampai orang tidak mengetahui beliau itu di mana lagi ngapain pas lagi pemikir beliau. Saking hoyong khusyuna antara interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana faqiran muta'affifan ghaniyun nafs. Beliau ternyata termasuk orang yang fakir, artinya hanya kebutuhannya, kalau miskin kan dia bekerja tapi tidak memenuhi kebutuhan lainnya, hanya mampu memenuhi kebutuhan dia. Kalau fakir mah kebutuhan dia sih, untuk memenuhi kebutuhan dia guys. Seorang alim ulama muta'affifan sebagai bentuk dia ingin menjaga diri dia. Ghaniyun nafs, jiwanya itu kaya karena zuhudnya yakin nanti Allah taala agung gitu. Wa yaskun bil madrasatil askariyah bil Qusain. Maka beliau tinggal di salah satu sekolah pendidikan tentara, pendidikan militer, sekolah pendidikan militer. Beliau tinggal di tempat sekolah itu, bukan rumahnya sendiri. Biasanya kan kalau kayak gitu fasilitas militer, kok ayat tempat sarangan kalau itu aja. Anu salajengnya insyaallah sakitu kanggo terjemahna. Tadi kita semua sudah belajar, sudah mengetahui siapa Imam Nawawi penulis hadis arba'in dan siapa Ibnu Rajab. Ibnu Rajab yang menjelaskan karangan Imam Nawawi. Margi Imam Nawawi pemilihan hadis unggul. Nah, Ibnu Rajab menjelaskan ieu teh hadisnya naon anu dimaksud, tujuanna kumaha, hikmahna tiasa diambil naon bae. Nah, insyaallah panginten kanggo anu salajengna mulai pembahasan hadis dina dinten anjing. Hadis mulai kawitan di hadis kahiji tentang niat, hadis kedua tentang rukun iman, kemudian Islam ihsan, sampai anu hadis katilu tentang Islam, hadis keempat tentang proses penciptaan manusia, hadis kelima tentang perkara yang tidak dibolehkan oleh agama dan sebagainya. Sakitu pinten kanggo pertemuan dinten ieu. Hapunten karena sadaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada waktu selanjutnya Pak. Ada waktu selanjutnya setengah jam lagi. Yang tadi saat itu
seueur hadis. Malih ternyata seueur ulama anu nyusun hadis 40 gitu. Aya anu 40 dina masalah akidah, 40 hadis dina masalah ibadah, 40 hadis dina masalah jihad, 40 hadis dina masalah seueur masalah gitu kan. Nah, tapi anu dirangkum ku Imam An-Nawawi anu terkenal kan dididikeun keunggulan-keunggulanna ieu numutkeun seueur para ulama memang ieu naon teh mencakup segala masalah. Itu hadis 40 ieu teh 40 nya langsung 42 nya 42 kenyataan nama gitu kan. Bahkan dina salah satu syarah aya nu nyarahanna janten arbaun janten khamsun itu janten 50 itu sanes janten sanes 40. Nah memang peryogi urang sadayana upami kedah hafal 3 para imam ahli hadis mah matana sanadna sareng rawina hafal sadayana atau urang mah matan-matanna gitu nya gitu kan. Urang mah matan-matanna gitu kan. Margi aya ulama anu nyebatkeun anu terkait sareng masalah naon arba'in ge panginten bakal kabahas oge kitu nya insyaallah di antawisna fadilahna naon margina urang peryogi ngabahas al-arba'in salah sawiyeus fadilahna tadi parantos didugikeun. Tapi anu hafal aya sababaraha riwayat hadis di antawisna sok sanos itu dhaif cenah dina salah sawiyeus syarat. Tapi kumargi seueur jalur riwayatna salah sawiyeusna ye didugikeun peryogina urang hafal hadis arba'in. Tadi pasantren-pasantren tertentu ayeuna di pasantren-pasantren anu aya di sabeureun urang anu marurang kali urang aya anu pasantren di sabaraha pasantren kalebet di Tasik misalnya itu parantos dihafal itu hadis arba'in 40 teh ku barudak teh wajib gitu kan. Wajib. Tadi antawisna aya hadis kieu man hafadha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Man hafidha sajalma anu man hafadha ala ummati sajalmi anu maparinan hafal ala ummati ka umat kaula arba'ina hadisan kana 40 hadis min amri diniha dina urusan agamana maka ba'atsallahu yaumal qiyamati Allah bakal ngabangkitkeun eta jalmi yaumal qiyamati dina poe kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama. Eta jalmi bakal dikumpulkeun dina golongan dina kelompok para fuqaha sareng para ulama. Gitu. Dina hadis anu sanes riwayat Abi Darda itu kalimatna ba'atsallahu faqihan aliman. Jalmi nu apal 40 hadis. Jalmi nu apal 40 hadis arba'in gitu nya di antaranya yang anu terkenal arba'in An-Nawawi gitu. Itu engke di akhirat teh bakal dikumpulkeun ku Allah dibangkitkeun gitu. Itu naon faqihan aliman eta jelema teh gitu dibangkitkeun dina gitu kan sebagai jalmi anu faqih ahli fikih aliman sebagai ulama gitu. Itu di antawisna aya oge riwayat sanes wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Tahu Rasul engke mun jelema apal 40 hadis anu apal 40 hadis gitu bari ngarti kemudian diamalkeun dan sareng sareng tuntutanna aja. Engke kaula saur Rasulullah sallallahu dina poe kiamat syafi'an wa syahidan. Bakal janten syafaat jeung saksi keur eta jelema. Itu luar biasa. Dina riwayat Ibnu Mas'ud mah udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Ungkapan saha jelema anu apal 40 hadis maka pek asup tina panto surga nu mana wae anjeun hayang asupna we.
dibukakeun. Eta apa 40 hadis. Komo lamun apalna 100 hadis. Tah ieu mah geus ngawitan. Pasangan tertentu aya lomba hafalan hadis. Alhamdulillah. Itu kan di Indosiarnya yang urang kali nu hafal Quran. Tapi ka apal jeung ayatna, apal jeung letakna. Baca ayat sakieu dina halaman sakieu apal. Melotot kieu saeutik apal tah. Itu. Najak teh gini dina Indosiar. Luar biasa. Apal gitu. Juga komputer deh kita maca halaman sakieu. Ieu suratna surat naon tuluy iki naon teh? Ayatna. Ayat sabaraha, naon artina? Apa jeung terjemahna? Udah. Apa jeung jika komputer klik braille gitu. Ieu teh otak teh. Takwa Allah di paparinan keluar biasaan sapertos gitu. Nah cenah ari urang seueur para ulama anu ngawitan ngapalkeunna justru tina usia parantos dewasa. 30 tahun, 40 tahun kakara ngapalkeun. Tapi ari daek ngapalkeunna apa? Mungkin 60 tahun. Urang mah masalahna mah loba alasan. Mungkin 60 tahun. Masalahna mah loba alasan, hafal jeung dan sebagainya ya gitu. Eta maksudnya insyaallah ge bakal dibahas gitu. Oh, atuh hari dikumpulkeun sareng para ulama, dikumpulkeun sareng para syuhada, langsung disyafaatan ku Rasulullah. Terus moal aya deui pangbungah-bungahna engke di akhirat kajabi Rasul anu tampil janten syafaatna. Tah salah sawieu anu dijanjikeun ku Rasul teh diantarna hafal 40 hadis. Nya urang mah teu hafal jeung naon? Jeung rawi jeung sanadna hafal matan. Hadis kahiji nama malu binniyat innama likulli imri'in ma nawa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi gitu man kanat hijratuhu itu dunya yusibuha bi murahatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi matana ukur lumayan 40 oke gitunya daripada ke apal bisa tenan apal tadi ge biografi dan segala macam benar maksud ieu hadis teh kumaha ge dibahas gitu ya insyaallah panginten Senin Selasa Rabu Kamis ge bisa coki gitu hancur naon sarah-sarah hadisna mung cemeurik teh can gaduh kitab memang Jami'ul Ulum wal Hikamah gitu kan aya di cemeurik mah Idhul Ma'ani Al-Khafiyah fil Arba'in An-Nawawiyah karangan Muhammad Tatai gitu kan anu ngaranna tapi ya lumayan ari kanggo diiloan. Itu panginten para bapak ibu sadayana gitu janten upami aya nu sanes wargi urang anu hoyong mengkaji teras gitu kan arba'in an-nawawiyah upami tamat di Ramadan alhamdulillah upami teu tamat teraskeun engke gitu kan tiap subuh kan panginten upami dina dinten-dinten biasa mah geus genep lah setengah jam gitu nya upami Ramadan mah teu sami di jam genep oge karena ieu nu lockdown Padahal PSBB moal ka mana-mananya mana-mana alhamdulillah gitu aya hikmahna syukur ge biasana sok rada ripuh gitu kan paling teu beura gitu kan sorat teh ayeuna mah alhamdulillah jam-jam ge teu bisa bulan teh dan itu nanti ka mana-mana istirahat teu kurang sare ayeuna mah teu balik wengi gitu ayeuna mah alhamdulillah jak-jak jam sarapan jam 10 sepeureum gitu nyaring jam 3 lumayan gitu biasana apa janari berangkat gitu waktu kan awali subuh kudu nyaring gitu ya wajar kan kurang ajeun kana mobil gitu make AC gitu AC ya repot oge tapi alhamdulillah ternyata sehat gitu kan bersau sakitu panginten sakaide jazakumullah khairan gitu kan insyaallah para bapak ibu sadayana alhamdulillah urangnya ayeuna aya naon gitu kan aya anu gitu ngagaduhan waktu serada luang itu ngagaduhan waktu serada luang acan sibuk pisan Ustaz Sauki panginten upami tos sibuk pisan mah ya takut engke kada aya nu ngabackup deui tapi insyaallah mudah-mudahan engke aya nu ngabackup deui da aya Mang Najam aya Mang Jahid aya apa gitu jalubung geus bara hiji intinya upami diketrukeun mah ilmuna can diketrukeun ya teh ilmuna Bapak Ibu sadayana upami diketrukeun mah malik sebenarnya ieu kapayuna mah urang jantenkeun sentral di daerah Ciawi mah angke nu sanes ge ti masjid-masjid sanes gitu kan ustaz-ustaz anu ararana kene ieu mah dari ikatan dai budak gitu kan ikatan dai budak urang wartosan we
gitu kan di antaranya balagan naon hadis An-Nawawi itunya arba'in Nawawi insyaallah di aos sareng-sarahna sok sanaos tangtos moal imeut pisan per kalimat gitu nya imeut pisan per kalimat teh ira tamatna gitu. Nah paling teu pokona mah aya semangat kanggo mengkaji, aya semangat kanggo mempelajari. Nah sakitu rupina mudah-mudahan anjeunna di pamarinan kesehatan Amin. gitu nya yuswa anu panjang barokah ilmuna gitu kan barokah uti keluargana biasa maparinan ilmu ka urang sadayana. Billahi bisa bilhaq